Pernah nggak teman-teman ngerasain ada punya buy limit atau sell limit, hampir kena tapi harganya lari malah duluan? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Kali ini kita ngobrolin tentang technical analysis bareng sama Nusantara Efek Community. Lagi-lagi tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, agak teknis kenapa saya bilang? Karena saya akan nunjukin chart sama teman-teman semua nanti ya di akhir. Dan sebelumnya ada dua pertanyaan nih. Jadi gini, pertanyaan yang pertama adalah kenapa saya pikir teman-teman perlu tahu semuanya? Karena ini banyak mewakili family NFC yang lain menurut saya. Jadi pertanyaannya gini, Mas, kalau pas close market, adakah sesuatu yang perlu kita perhatikan atau biarkan seperti halnya hari-hari biasa? Nah, ini pertanyaannya bagus sebetulnya. Karena saat close market yang dia maksud adalah saat close market ketika hari Jumat malam menjelang Sabtu pagi, gitu ya. Sampai dengan hari Sabtu subuh nanti, hari Senin subuh nanti pada saat market buka lagi ya. Jadi close market weekend. Banyak hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama gini, teman-teman perlu jawab dulu, apakah teman-teman trading di time frame rendah? Karena time frame yang sangat rendah seperti M15, M5 atau M1 ya, M30 pun masih rendah menurut saya, atau H1 pun masih rendah, lumayan rendah. Kalau teman-teman dapatin area-area bagus di time frame tersebut ya, time frame rendah yang saya maksud, maka teman-teman perlu berhati-hati dengan meng-cancel semua pending order sebelum close market weekend. Atau gampangnya, ketika teman-teman mau tidur hari Jumat malam ya, cancelin aja semua pending order yang berangkat atau dapat dari time frame rendah tersebut. Tapi kalau teman-teman chartingnya di time frame H4, di time frame daily, di time frame weekly, itu mah aman gitu ya. Jadi santai aja. Biasanya nggak akan terlalu signifikan pengaruhnya ketika teman-teman nyebrang Sabtu dan Minggu gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang pertama teman-teman kena slippage ke entry-nya ketika teman-teman pakai broker yang kurang bagus. Atau misalnya marketnya bergerak sangat cepat karena news yang terjadi di saat weekend. Atau misalnya yang selanjutnya teman-teman mungkin kena gap. Nah, kalau kena gap ini kadang-kadang nggak asik kalau misalnya areanya sangat kecil. Makanya tadi saya bilang hindari time frame rendah yang nginep Sabtu dan Minggu sebaiknya. Karena apa? Kemungkinan terjadi gapnya tinggi. Kalau misalnya ada gap teman-teman dan teman-teman pakai time frame tinggi, H4 daily weekly aman, nggak apa-apa karena biasanya areanya tetap lebar. Tapi kalau misalnya areanya seperti M15 misalnya atau area H1 misalnya, itu bahaya banget kalau misalnya teman-teman akhirnya bisa kena gap karena areanya kecil, terus gapnya itu lebih besar dari areanya, teman-teman akan kena stop loss yang tidak perlu. Akan kena stop loss yang lebih besar dari yang seharusnya. Itu aja sih yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu teman-teman concern di sana. Ya, jadi selain itu nggak ada lagi sih yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang tadi ya, teman-teman pastikan time frame. Yang kedua, kalau time frame ternyata rendah, di cancel aja. Anyway, kalau teman-teman tradingnya di time frame rendah ya, teman-teman itu akan pada akhirnya juga melihat tren yang berubah kok pada saat hari Senin. Kemungkinan besar trennya berubah. Kalau masih berlanjut, ya ambil, tetap bisa tetap kelihatan kok di hari Senin pagi peluangnya. Tapi sebaiknya teman-teman tidak trading ketika menggunakan time frame rendah saat-saat menuju close market. Oke, itu pertanyaan pertama. Selanjutnya dia nanyanya spesifik nih, plan di salah satu plan yang muncul dari Nusantara Efek Community di VIP kayaknya nih kalau nggak salah ya, NFC VIP ya. Jadi kalau teman-teman di NFC VIP hari ini teman-teman bisa lihat nih. Pertanyaannya gini, CAD-CHF kemarin tinggal sedikit banget kena OP, terus naik lagi ke atas. Pertanyaannya, masihkah trading plan valid atau di cancel? Nah, ini pertanyaannya. Karena kadang-kadang kejadian sih kita punya buy limit, harganya di atas nih, ya. Hampir nyentuh buy limit kita, nggak kena, terus lari sampai lewat TP-nya. Ah, itu gimana? Buy-nya jadi nggak dapet nih, harusnya profit kalau misalnya entry-nya sedikit lebih tinggi kan gitu ya. Harusnya udah TP bahkan. Oke, itu gimana? Nah, yuk kita sama-sama lihat chart bareng-bareng aja kalau gitu ya. Nah, di layar teman-teman semua, teman-teman sudah bisa lihat chart CAD CHF time frame 60, yaitu time frame yang sudah memang didapat dari teman-teman analis di NFC VIP untuk dirilis ke dalam trading plan yang masuk ke dalam websitenya NFC ataupun ke ruang diskusi khusus VIP di Tribelio VIP Lounge. Ya, ini juga bisa didiskusikan di publik sebetulnya. Makanya kenapa saya publish, karena video ini direkam saat weekend, jadi marketnya sudah close
aslinya, dan teman-teman sudah tidak disarankan untuk follow strategi ini lagi karena ini sudah mulai bekerja ya. Ini hanya untuk kepentingan edukasi buat teman-teman semua. Nah, di chart ini teman-teman, ini adalah chart CAD CHF nih ya. Berdasarkan strategi yang sudah dimiliki sama NFC sebelumnya, area ini memunculkan reaksi yang menarik buat kita untuk ambil ketika ini ada di masa depan. Dalam hal ini, kita punya buy limit di sini. Ya, buy limit di 0.69010 dengan stop loss di 0.68850. Nah, area ini disebut buy area dan teman-teman pasang buy limitnya biasanya kalau teman-teman lihat trading plan-nya saat harganya masih di atas tadinya. Nah, saya cukup yakin teman-teman semuanya sudah cukup bisa terfill ya areanya. Kenapa? Karena dia masuk nih ke area buy-nya kita cukup dalam. Nah, kemarin pertanyaannya muncul saat areanya baru seperti ini nih. Jadi kalau saya zoom ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di sini areanya harganya datang turun menuju ke area tapi hampir menyentuh area. Mungkin selisihnya hanya sekitar 1 pips, 1,4 pips kurangnya menuju ke area tersebut, tapi akhirnya harganya balik lagi mantul ke atas ke TP1 gitu. Nah, pertanyaannya, apakah areanya masih valid atau sebaiknya di-cancel? Nah, kalau buat saya secara pribadi, berdasarkan pengalaman dengan charting beratus-ratus kali ya dari chart yang sudah terlihat di historinya NFC atau NFC VIP yang teman-teman juga bisa akses di websitenya NFC, ini sudah kita publikasi ya buat teman-teman semua, biasanya ini areanya bekerja dengan baik. Ini kita sebut sebagai second evidence atau bukti kedua bahwa di sini, di buy area ini banyak banget unfilled order institusi. Kenapa bisa seperti itu? Karena harga terjun baru sedikit aja, hampir nyentuh buy areanya, udah kehajar dan mental lagi ke atas. Artinya, pending order buy-nya masih banyak. Itu yang kita yakini. Dan sekarang, harga sudah sampai di sini nih. Nanti kita lihat apakah harganya akan kena stop loss, atau sentuh TP1, TP2, ataupun TP3. Sekali lagi, kita tidak pernah memberikan teman-teman ekspektasi pasti profit ya. Karena menurut kita dengan kejadian seperti ini, kalau ukuran saya pribadi, ini win rate-nya di atas 70% ya. Berdasarkan probabilitas scoring-nya juga bagus gitu ya. Lokasinya oke, terus kekuatan trennya oke, terus teman-teman juga trennya masih akan terus berlanjut, terus di sisi lain pernah mantul seperti ini. Nah, ini juga bukti kedua kalau misalnya teman-teman melihat ini sebagai sebuah area yang kemungkinan bekerjanya akan sangat tinggi ya, bekerja dengan baik. Nah, makanya kalau nanti ketika teman-teman melihat lagi di masa depan, mudah-mudahan teman-teman selalu ingat jawabannya bahwa ketika teman-teman melihat area seperti ini, lalu harganya mantul, nah ini biasanya bekerja dengan baik buat teman-teman semua. Oke, jadi kapanpun ini terjadi di kehidupan teman-teman ketika teman-teman beraktivitas charting di masa depan, mulai sekarang teman dan seterusnya, teman-teman boleh yakin bahwa ini adalah area yang bagus, yang nilainya di atas rata-rata. Oke, gitu ya. Cuman untuk CAD CHF ini jangan teman-teman ambil lagi ya, karena teman-teman tidak spesifik perlu mengikuti trading plan-nya. Ini bukan live trading, ini bukan trading plan yang patut diikuti. Ini cuma menjawab sebuah pertanyaan supaya di masa depan kapanpun ini terjadi sama teman-teman semua, teman-teman bisa ambil peluangnya dengan lebih baik lagi karena ini analisa teknikal yang biasanya kita ambil dan kita dapatkan profitnya dengan baik. Oke, itu aja teman-teman. Videonya cukup teknikal. Buat teman-teman yang kurang ngerti, silakan isi di kolom komentar di bawah video kalau ada pertanyaan, atau boleh juga DM ke Instagramnya NFC, itu ada di bawah ya, di follow di Nusantara Efek Community. Di Instagram itu ada, teman-teman boleh bertanya kalau mungkin tidak nyaman bertanya di kolom komentar. Dan kita juga tunggu komentar teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan isi di kolom komentar dan share videonya supaya orang-orang yang masih belajar teknik-teknik trading bisa memperkaya dengan video-video seperti ini. Oke teman-teman, thank you. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.